Hai, perkenalkan nama aku Marta Faradila Sendi. Teori participatory culture yang dikembangkan oleh Henry Jenkins adalah teori yang menjelaskan bahwa individu tidak hanya menerima informasi dari media saja, tetapi individu juga aktif dalam membuat dan membagikan konten di media. Hal yang disoroti di dalam teori ini yakni kolaborasi dan keterlibatan aktif dari individu. Berdasarkan pengalaman saya juga pernah menjadi individu seperti yang dibahas dalam teori participatory culture tersebut, khususnya dalam bentuk penyelesaian masalah kolaboratif. Yaitu ketika saya turut menyuarakan pemboikotan produk-produk pro-Israel dalam kasus Israel dan Palestina melalui akun media sosial saya. Hal yang saya lakukan ini dikarenakan menurut pandangan saya apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina telah melanggar nilai kemanusiaan. Jadi partisipasi ini saya lakukan karena faktor kesadaran yang ada di dalam diri saya terkait pelanggaran nilai kemanusiaan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Yang saya dan banyak individu lainnya lakukan yakni terkait dengan penyuaraan pemboikotan produk pro-Israel dapat menimbulkan kesadaran sosial bagi orang-orang yang melihat konten yang kita buat dan bagikan. Kesadaran sosial ini terbentuk ketika konten tersebut sampai kepada orang-orang yang juga memiliki pikiran dan empati yang sama mengenai kasus tersebut. Proses partisipasi yang saya lakukan adalah awalnya saya melihat konten di media sosial TikTok yang menyuarakan mengenai pemboikotan produk pro-Israel. Saya tertarik dengan konten tersebut, lalu turut memberikan like dan komentar. Dikarenakan konten tersebut, saya tergerak dan ikut peduli dengan orang-orang yang ada di Palestina. Lalu, kepedulian saya tersebut menjadikan saya sering melihat dan mencari tahu informasi-informasi mengenai apa yang sedang terjadi di Palestina. Setelah banyak mengetahui informasi mengenai itu, saya mengajak orang-orang di sekitar saya untuk melakukan gerakan pemboikotan produk-produk pro-Israel. Entah dengan cara membagikan link konten tersebut melalui chat pribadi ataupun mengunggah konten melalui fitur status. Saya, sebagai yang lebih tahu dan telah mencari tahu lebih dalam mengenai informasi ini, menyampaikan informasi ini kepada orang di sekitar saya yang masih belum mengetahui. Setelah itu, saya mengajak mereka untuk ikut juga melakukan pemboikotan produk-produk pro-Israel. Saya juga menggunakan fitur posting ulang di media sosial TikTok sehingga saya bisa menyebarkan informasi tersebut kepada teman-teman saya di TikTok. Konten-konten postingan yang ada di media sosial tersebut menggunakan hashtag-hashtag seperti hashtag Free Palestine, hashtag boycott, dan yang paling terbaru yakni hashtag All Eyes on Rafah. Hashtag yang digunakan dalam konten penyebaran informasi ini adalah bentuk kreativitas individu sebagai produser informasi. Seperti hashtag All Eyes in Rafah yang diciptakan baru-baru ini muncul karena telah terjadi penyerangan pada tenda kawasan evakuasi di Rafah, Palestina. Melalui konten-konten dan penggunaan hashtag yang dibagikan tersebut, saya dan semua yang ikut serta menyebarkan informasi ini merasa dapat menyalurkan pikiran dan perasaan pedulinya terhadap Palestina. Saya dan orang-orang yang satu pemikiran merasa bahwa apa yang kita lakukan ini penting dan ini adalah cara kita untuk membantu orang-orang yang ada di Palestina, yaitu dengan cara memboikot produk pro-Israel dan juga mengajak orang lain untuk turut serta memboikot produk pro-Israel. Dengan adanya perkembangan teknologi media sosial yang semakin pesat, pastinya memudahkan saya dan orang lainnya dalam menyebarkan informasi mengenai isu ini. Jadi yang saya lakukan mengenai kepedulian saya terhadap Palestina karena rasa kemanusiaan adalah bentuk budaya partisipasi dalam perkembangan teknologi komunikasi. Bentuk budaya partisipasi saya mulai dari menyukai konten, berkomentar, membagikan, dan membuat konten menunjukkan bagaimana individu secara aktif berpartisipasi menciptakan, memodifikasi, dan berbagi konten media. Yang saya lakukan karena kesadaran akan nilai kemanusiaan, akhirnya dapat menimbulkan kesadaran sosial pada individu-individu lain terkait dengan kasus ini.